Dan Rasulullah bersabda bahwa Al-Mahdi itu nanti akan dibaiat di depan Ka'bah antara Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim di usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Baik kaum muslimin yang saya muliakan, jika demikian secara hijriyah beliau sudah mendekati 40 tahun. Wahai ibu bapak yang kami muliakan, ada apa dengan kedatangan beliau itu nanti? Kedatangan beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan puncak kekacauan di muka bumi. Di baiatnya beliau ini bersamaan dengan puncak kekacauan terjadi di muka bumi. Coba saya tanya kembali, wahai ibu bapak semua. 400 tahun Islam, 700 tahun Islam naik, 700 tahun Islam turun, 1400 tahun Hijriah. Kalau dimasehikan pas 1979. Ya. Gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi dalam 1 bulan Ramadan 1981, berarti 3 tahun setelah itu. Sosok yang akan kembali menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan Islam dan mendamaikan dunia ini serta membuktikan janji Allah benar telah lahir pada tahun tersebut dan sekarang mendekati usia untuk disumpah dan dibaiat. Seseorang menghubungi saya dan mengatakan, saya sudah lebih 20 tahun tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Demi Allah, sosok yang Ustadz ceritakan tentang keturunan Rasulullah benar-benar telah ada dan saya bersahabat dengannya. Ustadz, setelah Ustadz membaca SMS saya ini, nomor ini akan saya buang untuk selama-lamanya dan Ustadz tidak akan menghubungi saya. Hanya perlu Ustaz ketahui bahwa laki-laki tersebut dengan ciri-ciri yang diceritakan Rasulullah, dengan nasabnya yang seperti Ustaz sampaikan adalah sahabat kami. Beliau memang lahir di Madinah Al-Munawwarah. Saat itu beliau masih di Madinah yang menceritakan ini. 20 tahun lebih bersahabat dengan laki-laki tersebut. Ibarat Allah yang kami muliakan, memang betul setelah itu orang ini saya hubungi tidak bisa lagi untuk dihubungi. Nomor itu telah dinonaktifkan. Hanya dia ingin meyakinkan kepada saya bahwa lelaki tersebut adalah sahabat sejatinya di Madinah Al-Munawwarah. Sementara orang yang memberikan SMS ini menyampaikan kami terakhir berpisah karena saya kembali ke Indonesia dan beliau selalu merayu saya untuk berangkat ke Syam, berangkat ke Syria, membela saudara muslim yang ada di sana. Dia benar-benar sangat soleh, akhlaknya sangat agung dan mulia, dan kerinduannya cuma satu, dia ingin syahid di Syam. Ini kata yang SMS saya. Pesan beliau ketika beliau tidak berhasil merayu saya untuk ikut bersamanya ke Syam, pesan beliau kepada saya adalah beritahu kepada kaum muslimin di Indonesia, bersiap-siaplah. Sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ujian yang berat. Saya dimimpikan oleh Allah, katanya, bahwa terjadi dentuman besar dari langit, lalu bumi ini gelap gulita, seluruh orang kaya menjadi miskin. Dan setelah dentuman besar dan gelap gulita itu, katanya, tidak ada lagi teknologi, seluruhnya kembali ke zaman onta dan kuda. Lalu akhirnya kami berpisah, kata yang memberikan SMS kepada saya. Sejauh ini kaum muslimin, tidak pun dia memberikan SMS, dari hadis-hadis Nabi yang kita baca dan kita pelajari, saya yakin bahwa sosok itu insya Allah Ta'ala memang sudah hadir. Tapi bukan lahir di Medan, bukan lahir di Malaysia seperti yang diklaim oleh kelompok yang mengatakan bahwa pimpinannya adalah Imam Mahdi. Bukan lahir di mana-mana. Rasul mengatakan dia lahir di Madinah Al-Munawwarah. Tapi nanti sebelum dia dibaiat di Ka'bah, dia akan diburu dan dikejar dulu untuk dibunuh. Begitu kejadiannya. Dan bla 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 bla. Sini saya sudah uraikan waktu itu di masjid apa ya? Babu Siddiq ya. Saya sudah uraikan tentang, bukan, di Masjid Istiqomah. Di Masjid Istiqomah di Kota Nampek. Saya sudah uraikan tentang Imam Al-Mahdi.
Yang penting sekarang ini, ibu bapak yang kami muliakan, saya ingin meyakinkan kepada ibu bapak semua, tidak lama lagi semua kita tanpa terkecuali dan seluruh dunia akan mengalami kegoncangan hebat, kekacauan dahsyat, ujian benar-benar berat, bukan hanya di segi ekonomi, bukan saja di segi sosial, di segi politik yang luar biasa carut marut. Perang tidak bisa dihindarkan di mana-mana, tetapi itu harus kita hadapi. Siapa yang maju, siapa yang maju, siapa yang maju, Allah akan jadikan dia insya-Allah ta'ala kuat nyalinya, kuat mentalnya, dijamin dia termasuk yang selamat. Dan posisi orang ini termasuk laki-laki beriman terkuat di akhir zaman. Tapi siapa yang sembunyi, siapa yang tidak mau bersama-sama dalam perjuangan, dia tetap tidak akan diselamatkan oleh kerasa penakutnya itu. Dan dia adalah pecundang di mata Allah. Di akhir zaman, dia akan menjadi orang munafik. Lalu dia akan menjadi pengikut Dajjal ketika Dajjal lepas. Jadi jangan jadi pengecut, jangan jadi penakut, jangan tidak ikut berjuang, jangan tidak ikut bersama dengan para ulama-ulama untuk menegakkan Islam. Bersamalah dengan para alim ulama. Dan jujur saya katakan, alim ulama yang bisa kita nobatkan sebagai pemimpin kita hari ini adalah alim ulama yang bergabung dalam pembelaan Islam ketika Al-Quran dihinakan. Alim ulama yang tergabung dalam 212. Dan sekarang alim ulama ini, kiai-kiai ini, Ustadz Habib-Habib, da'i-da'i, pimpinan-pimpinan pesantren dari Sabang sampai Merauke dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Inilah alim ulama yang akan kita dengar ke depan. Kaum muslimin yang kami muliakan, apapun yang terjadi ke depan, yang ini yang akan kita simak dari mereka. Apapun ke depan yang akan terjadi, mereka benar-benar sudah mengetahui apa yang akan berlaku di Indonesia ini. Dan mereka sekuat tenaga akan berupaya menghindarkan pertumpahan darah. Mereka, para alim ulama-ulama yang tulus, pejuang-pejuang yang ikhlas, ulama-ulama yang benar-benar istiqomah ini, mencoba sekuat mungkin untuk menghindarkan pertumpahan darah. Tidak mau diadu domba dan mengendalikan umat agar jangan terpancing. Namun kalau terpaksa, seperti persekusi yang terjadi dengan Neno Warisman di Pekanbaru, seperti persekusi yang terjadi di Surabaya, dan berbagai macam kriminalisasi dan persekusi lainnya terjadi. Preman-preman disewa, didatangkan dari luar daerah, membuat kekacauan di daerah itu. Ketahuan banget. Orang-orang Melayu akhirnya tahu siapa yang datang kemarin di bandara di Pekanbaru. Orang luar, Pak. Preman-preman luar. Akhirnya dari Mekah, Habib Rizik Syihab mengumumkan, kalau terjadi persekusi kembali terhadap para aktivis, terhadap para ulama dan da'i-da'i kita, kalau terjadi kembali penyewaan orang-orang jahat dari luar-luar daerah dan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak bermoral, saya umumkan kepada umat Islam, jihad kumandangkan. Ketika Habib Rizik mengumumkan itu, alhamdulillah suasana kembali menjadi sejuk. Kenapa? Berpikir ulang, Pak, orang-orang yang akan berbuat jahat. Ini bahaya ini. Kalau sudah diumumkan jihad, bahaya. Umat Islam paling pantang diajak untuk berjihad. Alhamdulillah, Habib Rizik Syihab tidak menginginkan adanya pertumpahan darah. Tapi seperti tadi, Pak, umat Islam ini tidak akan mencari lawan. Betul? Namun kalau sudah keterlaluan, umat Islam ini lebah insya Allah. Kalau bahasa yang sudah akrab di telinga kita, ang bakanda de nagiah, lu jual gua borong, kan begitu ya bahasanya. Insya Allah Ta'ala kita tetap akan mencoba untuk tidak terpancing, untuk tidak terprovokasi. Kita berusaha sekuat tenaga. Insya Allah. Selama ini 7 juta lebih orang-orang yang datang ke Jakarta, Pak. Berbagai macam cara agar umat Islam terpancing. Tidak terpancing. Masya Allah. Jangankan keributan terjadi, jangankan kerusakan terjadi, rumput pun nggak keinjak. Allahu Akbar. Sampah tidak ada yang berserakan. Itu membuktikan apa? Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang indah, Islam yang cinta kepada kebaikan.
Islam yang cinta kepada kedamaian. Inilah Islam. Dan di akhir zaman ini kita akan terpaksa. Ini muslim-muslim semuanya yang ada di dalam masjid, muslimah-muslimah, pak polisi, TNI, intel-intel yang ada, seluruh kita nanti akan dihadapkan dengan ujian yang sama, Pak. Nggak peduli jabatan Bapak apa, nggak peduli pangkat Bapak apa, semua kita akan diuji oleh Allah dengan ujian yang sama. Sama ujiannya nanti. Saat itu wajib kita bahu-membahu. Wajib kita saling satu barisan, rapatkan soft. Dengarkan instruksi para alim ulama, karena pemegang urusan di akhir zaman adalah alim ulama. Ibarat Allah yang kami muliakan, mudah-mudahan pemilihan presiden tahun 2019 bulan April ke depan semua keadaan terkendali hendaknya. Amin. Tetap saja ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kekisruhan dan kekacauan. Semoga umat Islam tidak terprovokasi. Semoga umat Islam tetap satu di bawah komando para ulama. Ya, semoga umat Islam tidak terpancing oleh orang-orang yang memang akan disewa untuk membuat kekacauan di mana-mana. Saran saya, kalau ketahuan orangnya jelas, orangnya tangkap, serahkan langsung pada yang berwajib. Jangan kita yang lakukan eksekusi di depan sendiri-sendiri, tidak boleh. Tangkap, serahkan pada yang berwajib. Ustaz, tak salah saya sudah, tugas kita hanya itu saja. Lumpuhkan dia di tempat, lalu serahkan kepada pihak yang berwajib. Jangan eksekusi di tempat, ini bahaya. Ini saran saya. Jangan sampai ada di antara kita terdengar orang Islam sudah mulai membunuh. Bahaya itu, Pak. Orang Islam sudah mulai anarkis. Bahaya. Yang bahaya kali adalah anak-anak muda yang pantang terpancing. Insya Allah selama kita masih sami'na wa ata'na kepada para alim ulama, maka selama itu keadaan akan terus terjaga. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami muliakan, jujur saja saya tak sanggup melawan derasnya hujan. Dari mana taraso hujan kok, sehingga terpaksa saya meninggikan suara, dan rasanya saya cukupkan sampai di sini. Imbauan kita minggu depan, Selasa depan insyaallah di Masjid Nurul Huda Payunibuang. Ya, masjid Kamis depan di Masjid Nurul Huda Payunibuang. Ini ada pertanyaan Ustaz yang kami hormati. Kenapa sembahyang fardu tidak boleh di dalam Hijr Ismail, tapi solat sunat dibolehkan? Jawabannya saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tahun 2004 telah lahir seorang bayi laki-laki yang bisa berbicara. Apa itu Imam Mahdi? La ilaha illallah. Kan London Jalaihan tadi 1981. Oi uda, oi uniang. Bukan 2004. 2004 ini adalah remaja yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Ya, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi kelahirannya ditandai, kata Rasulullah, terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Dan itu adalah 1981. Dah selesai. Apakah laki-laki yang soleh yang dibantai Dajjal? Iya ya, ini dia. Laki-laki soleh yang akan dibantai oleh Dajjal nanti. Ya. Tak terang lagi dong. Maju. Ya. Makanya ini semakin membukakan mata kita. Ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya, wahai Imam, ketika membaca hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman, merinding kami. Wahai Imam, pada masa-masa berat dan sulit itu, siapakah yang akan kami dengar? Siapakah yang akan kami ikuti? Jawaban Imam Syafi'i adalah, yang akan kalian dengar, yang harus kalian ikuti adalah para ulama. Ini jawaban Imam Syafi'i. Kemudian murid ini bertanya lagi, ulama banyak wahai Imam,
Banyak ulama, ada ulama yang akrab dan dekat dengan pintu-pintu penguasa. Ada ulama yang sengaja menjauhkan diri dari penguasa, tetapi tetap menegakkan dakwah dan menyampaikan dakwah kepada siapapun saja. Ya, ulama yang mana yang akan kami dengar? Ulama yang mana yang wajib kami ikuti? Apa jawaban Imam Syafi'i? Ulama yang akan kalian ikuti, yang kalian dengar kata-katanya, yang kalian taati perintahnya adalah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Di jawaban beliau yang lain adalah ulama yang akan kalian dengar, ulama yang harus kalian percayai pada masa itu adalah ulama yang mana mata-mata fitnah, ya, mata-mata anak fitnah, anak panah fitnah, ya, ujung-ujung mata anak fitnah itu diarahkan kepadanya. Mana yang paling banyak kena fitnah oleh penguasa zalim ketika itu, itulah ulama yang harus engkau dengarkan, itulah ulama yang harus engkau ikuti, kata Imam Syafi'i. Terjawab? Terjawab apa belum? Maka kalau ada seperti ini kejadiannya, jangan heran. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Ulama-ulama di akhir zaman ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di Arab Saudi saya katakan tadi. Ulama-ulama pun pada ditangkapin. Apalagi di Mesir. Di berbagai negara-negara yang penduduknya banyak muslim, termasuk negara Arab, ulama-ulama sekarang ini mengalami kriminalisasi. Jadi merata, Pak, di seluruh dunia. Justru itu cara Allah untuk mentarbiah sang ulama untuk lebih siap lagi menghadapi ujian ke depan yang lebih berat. Saya lihat Habib Rizik Syihab sekarang ini di Mekah. Kemarin kami waktu hajian jumpa lagi. Saya lihat beliau sudah dikelilingi oleh buku, kitab-kitab tebal. Berarti kerjaan beliau siang malam sekarang menggarap menambah ilmu, menggarap menambah ilmu. Ini persiapan untuk menghadapi lagi hal-hal yang kedepannya akan lebih banyak membutuhkan kepada ilmu yang luas, kedewasaan dan kematangan pengetahuan. Ya, jadi kenapa para ulama-ulama ini lama betul prosesnya? Tersangka tapi nggak pernah keluar SP3-nya. Sementara Ade Armando berkali-kali dia diajukan. Victor Leskodat yang bahkan mengumumkan di mimbar secara terang-terangan mengajak bantai orang Islam di Indonesia. Adakah ujaran kebencian yang lebih daripada ini? Dan itu menggunakan IT, menggunakan media yang ada. Tapi diproses nggak? Bahkan dicalonkan menjadi calon gubernur di NTT. Kabarnya menang ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Coba kita lihat orang-orang yang betul-betul terang-terangan menghina Islam, menghujat Islam, menginjak-injak Islam, bahkan sudah dikadukan dengan resmi, nggak udah diproses. Kalaupun diproses sebentar, keluar langsung SP3-nya. Begitu cepatnya. Inilah akhir zaman. Jadi jangan heran lagi. Jangan heran lagi. Tugas kita apa? Bela ulama. Loh begitu. Oh kalau itu akhir zaman, besok kan ditangkuk Ustaz, tangkuk saya lah. Enggak begitu, tetap bela ulama. Tetap kita harus bergerak seluruhnya. Tidak boleh kita membiarkan ada pewaris-pewaris Nabi terus mengalami tindakan-tindakan yang tidak adil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah betul ada hadisnya umat Islam ini hanya satu orang dari 1000 orang yang masuk surga? Jadi begini, betul hadisnya ini sahih ya. Rasul mengatakan manusia yang akan masuk surga dari anak cucu Adam, perbandingannya adalah dalam 1000 orang hanya satu orang yang masuk surga, anak cucu Adam, dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Dalam setiap 1000 orang cuma satu orang yang masuk surga, 999-nya adalah ahli neraka. Ini. Tapi di hadis yang lain Nabi berkata, dari umatku, kata Nabi, berarti mulai dari Nabi Muhammad ke bawah, dari umatku yang akan masuk surga adalah perbandingan setiap 100 orang hanya satu yang menjadi ahli surga, 99-nya adalah ahli neraka. Nah itu ya. Kalau di total dari Nabi Adam setiap 1000 orang satu cuman yang menjadi ahli surga. Tapi dari Nabi Muhammad sampai
kiamat, dalam 100 orang, satu saja yang akan masuk ke dalam surga. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Persiapan apa dari segi kekuatan yang harus kita siapkan? Ustaz, mohon, ini sudah saya sampaikan. Pembahasan tentang masalah persiapan-persiapan dan amalan-amalan. Kalau di segi kekuatan, Allah perintahkan kepada kita. Sekarang ini kekuatan yang harus sangat dipersiapkan adalah kekuatan iman. Simak baik-baik. Kekuatan iman. Kekuatan ruhiyah, yaitu dengan kuatnya kita memperbanyak amal soleh. Apa yang kekuatan yang perlu diperbanyak hari ini? Kuatkan iman, kuatkan amal soleh, dan kuatkan gerak kita dalam dakwah. Ini yang perlu diperkuat. Ulangi kembali. Ulangi kembali. Yang harus diperkuat sekarang ini apa? Iman. Yang kedua, amal soleh diperkuat, diperbanyak. Kemudian yang ketiga, gerak dakwah. Gerak dakwah dalam artian ikutlah berjuang, ikutlah tampil untuk membela Islam, ikutlah dalam berdakwah, ikutlah dalam apapun lapangan Islam yang bisa kita isi dengan kemampuan yang kita punya. Ramikan syiar-syiar Islam. Dengan cara itu nanti insya Allah, Allah akan menobatkan kita sebagai salah satu di antara hamba-hambanya yang pantas di akhir zaman bergabung menjadi bala tentara Imam Al-Mahdi insya Allah.